Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Indonesia memiliki iklim tropis yang mampu menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Dalam kurun waktu terakhir, fenomena perubahan iklim dan beragam persoalan bencana lingkungan yang mengarah pada penurunan kualitas lingkungan hidup terjadi di berbagai belahan wilayah di Indonesia. Beragam program telah dilakukan untuk menanggulangi kerusakan tersebut. Namun, pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak tantangan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Kekayaan alam Indonesia perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara. Dalam sejarahnya, konsep dan kebijakan lingkungan hidup telah dirintis di Indonesia sejak Pelita ketiga dan mengalami beberapa penyesuaian peran dan fungsi hingga terbentuk dalam wadah Kementerian Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa peran KLH saat ini fokus pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. KLH merangkum amanat tersebut dalam visi mewujudkan Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau sebagai upaya memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup. Reformasi birokrasi dan tata kelola merupakan prioritas pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu kedua untuk tahun 2009 sampai dengan 2014. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi dilakukan dengan pedoman umum reformasi birokrasi sesuai peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 bulan Juli tahun 2008. Sesuai roadmap yang ditetapkan, pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi 9 program dan 23 kegiatan. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup, pelaksanaan program reformasi birokrasi merupakan mandat yang harus dilaksanakan pada seluruh jajaran, baik pada tingkat pusat dan 5 PPLH regional. Menteri Negara Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab. Reformasi birokrasi ini harus dijalankan baik oleh kementerian, lembaga maupun di pemerintah provinsi dan kabupaten. Di Kementerian Lingkungan Hidup, saya akan memimpin langsung kegiatan reformasi birokrasi karena saya ingin di kementerian saya kalau bisa lebih baik dari kementerian yang lain, makanya saya ingin sungguh-sungguh ingin melaksanakan. Pernyataan dan ajakan Bapak Menteri telah mendapat dukungan dari segenap jajaran aparatur Kementerian Lingkungan Hidup. Saya sebagai Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup siap untuk mengawal proses reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Sudah berkomitmen terhadap upaya reformasi birokrasi. Dalam rangka upaya pemerintah untuk menegakkan reformasi birokrasi, kami akan berusaha sekuatnya untuk menerapkannya dan menjadikannya sebagai acuan bagi di tiap daerahnya. Dengan reformasi birokrasi, maka institusi KLH akan menjadi institusi yang lebih handal, profesional, berkualitas,
dan selalu ada di hati masyarakat. Kami jajaran Widya Iswara sangat mendukung dilakukannya perubahan, tentunya perubahan menuju yang lebih baik. Oleh karena itu kami akan sangat mendukung agenda reformasi birokrasi. Untuk memenuhi target implementasi pada tahun 2011, Kementerian Lingkungan Hidup bertekad untuk melakukan proses percepatan reformasi birokrasi, baik pada kantor pusat Jakarta maupun pada 5 PPLH regional meliputi Regional Jawa, Regional Bali Nusra, Regional Suma Papua, Regional Kalimantan, dan Regional Sumatera. Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan pelaksanaannya, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja para pejabat struktural. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran melalui pembentukan beberapa tim yang beranggotakan pejabat dan karyawan yang melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi. Sosialisasi dan internalisasi secara intens agar setiap orang dapat memahami betapa pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tekad dan semangat tercermin pada setiap karyawan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan siap membangun masa depan Kementerian Lingkungan Hidup. Pada intinya reformasi birokrasi itu adalah perubahan paradigma, perubahan pola pikir menuju arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi akan mendorong birokrasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mewujudkan pelayanan publik terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup akan semakin terstruktur, semakin berkualitas, menyongsong Indonesia yang makin jaya pada abad mendatang. Sangat bangga menjadi keluarga besar Kementerian Lingkungan Hidup. Saya siap melaksanakan reformasi birokrasi. Kementerian Lingkungan Hidup yang ramping, efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan. Secara pribadi, saya mendukung reformasi birokrasi. Sebagai generasi muda, saya bangga menjadi bagian dari keluarga Kementerian Lingkungan Hidup. Bersama generasi muda, saya siap berubah. Dengan ini, mengajak seluruh jajaran PPLH Regional Jawa untuk turut serta mensukseskan program reformasi birokrasi di Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Reformasi birokrasi harus kita tindak lanjuti. Yang paling penting adalah lakukan dan perbuat perubahan. Dan ini akan saya berlakukan secara kontinu dan saya akan monitor secara terus-menerus. PPLH Regional Kalimantan, reformasi birokrasi ini sendiri sebetulnya adalah meningkatkan di samping kinerja, yaitu merubah pola tingkah laku yang diawali dengan pola pikir. Kami dari Pusat Pengelola Lingkungan Hidup Regional Sumatera sangat mendukung terhadap reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Saya berharap dengan adanya reformasi birokrasi ini merupakan suatu wujud bagaimana kita membentuk pemerintahan yang baik, good governance. Saya mendukung reformasi birokrasi. Ayo kita merubah mindset dan paradigma dengan bekerja lebih profesional, peduli, dan inovatif dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Saya bekerja sesuai dengan tuntutan reformasi dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Mari tanamkan dalam diri kita nilai-nilai inti KLH, yaitu jujur, peduli, profesional, produktif, dan inovatif. Kami siap berubah, dan siap untuk berubah. Saya sangat antusias menyambut dan mendukung sehingga KLH dapat menjadi institusi yang lebih handal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, lebih dikenal oleh masyarakat internasional. KLH kami siap berubah. Reformasi birokrasi.
birokrasi, oke. Pimpinan dan seluruh staf Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua siap melaksanakan reformasi birokrasi. Kami, Regional Bali Nusra, Kementerian Lingkungan Hidup, siap melaksanakan perubahan dan reformasi birokrasi. Yes, yes, yes. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup telah mencapai kemajuan yang sangat baik. Program yang telah berhasil diselesaikan, pemetaan proses bisnis, dan penyusunan SOP untuk seluruh unit kerja eselon 1, 2, dan 3. Diagnosis kinerja organisasi secara mandiri baik untuk kantor pusat kementerian maupun 5 PPLH regional. Pemetaan tipologi budaya organisasi dan pemetaan kemampuan manajerial. Peta kompetensi manajerial yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kapasitas SDM dan pertimbangan dalam penetapan karir. Sistem informasi kepegawaian yang dilengkapi berbagai aplikasi layanan administrasi kepegawaian antara lain sistem kehadiran, DP3 online, cuti online, dan lainnya. Salah satu pilar pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup adalah implementasi program Quick Win sebagai upaya memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, terukur, dan transparan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Walaupun berbagai bentuk perizinan tersebut selama ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan bahkan telah pula tergabung dalam National Single Window. Namun, untuk memberikan manfaat dan nilai tambah yang lebih baik kepada masyarakat, saat ini berbagai perizinan dalam kelompok program Quick Win dilakukan penyempurnaan. Beberapa kegiatan yang terkait dengan program Quick Win yang sedang dilakukan penyempurnaan antara lain adalah perizinan pembuangan air limbah, perizinan pengelolaan B3 dan limbah B3, penegakan hukum lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, UKL atau UPL, AMDAL, DPPL Pusat, audit lingkungan, serta penyajian informasi lingkungan hidup. Beberapa program yang masih dalam proses penyelesaian antara lain adalah penyusunan postur birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup untuk tahun 2025, pemetaan keselarasan peraturan perundangan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta beberapa kegiatan dalam program lainnya. Diharapkan secara keseluruhan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2010, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup akan siap mengimplementasikan reformasi birokrasi secara penuh pada tahun 2011. Melalui reformasi birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup siap melakukan perubahan di seluruh jajaran organisasi, meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.